Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, Anda masih bersama kami dalam acara Siroh Sahabat bersama Ustadz Komarudin Basuni. Dan kali ini kita sudah masuki sesi kedua, Ustadz, sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Yang pertama datangnya dari Ibu Liza nih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Komarudin Basuni. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Liza. Subhanallah, betapa Allah maha penolong setiap hambanya, dan betapa mulia hatinya Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Ustadz, tapi kenapa sahabat Robiah kok bisa semiskin itu, Ustadz? Apakah beliau tidak bekerja, dan bagaimana kehidupan kedua orang tuanya, dan juga bagaimana kehidupan masa kecilnya, Ustadz? Baik. Syukran. Ibu Liza yang dirahmati Allah, sahabat Robiah ini memang dia dari suku atau dari kampung yang jauh ya. Dan mayoritas kebanyakan orang-orang yang ada di pedesaan, tidak hanya di negeri orang, termasuk di negeri kita ya. Kebanyakan orang-orang di pedesaan tuh ya kehidupannya terbatas dengan alam yang ada di sekitarnya. Lain dengan orang yang hidup di kota ya. Jadi yang hidup di desa itu, kalaupun mereka kaya, itu kayaknya dengan harta, apakah itu tanah, tapi itu harus digarap. Kalau nggak digarap sama aja dengan orang yang nggak punya apa-apa. Nah, maka beliau, istilah bahasa kita, ngadu nasib lah. Ngadu nasib, karena keimanan beliau kepada Rasulullah, kepada Allah begitu tinggi, maka dia, istilah bahasa kita, ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Ya, ngelamar kerjanya bukan seperti kerja kita ya, digaji tiap bulan. Tapi dia juga tahu di Makkah waktu itu banyak ya pekerja-pekerja, banyak tuan-tuan seperti bos-bos ini ada. Cuma dia ingin mengabdikan dirinya kepada Islam melewati dia berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Nah, karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Rasul, maka Rasul pun tahu kalau ada orang berbuat baik kepada dirinya, maka Rasul harus berbuat baik juga kepadanya. Maka Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang seperti ini seperti seorang ayah terhadap anaknya. Apa yang diperlukan dia, Rasul memperhatikan. Kalau di kita kan enggak. Orang menyerahkan diri kepada tuannya, pokoknya apa yang dimaui harus dikerjakan. Paling hanya sekedar itu aja. Nah, Rasulullah sudah menempatkan, nih kalau kamu tinggal tuh ada tempatnya yang disebut namanya sufah. Kalau istilah kita pesantren, nah kamu di situ. Karena di sufah ini dihuni oleh para penuntut ilmu yang mereka kebanyakan orang-orang fakir, termasuk di dalamnya Abu Hurairah, Robi'ah, dan banyak sahabat yang lainnya. Jadi memang secara dohir, nah beliau itu memiliki seperti itu keadaannya. Tidak seperti lazimnya orang yang punya ya. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga Bunda Liza tadi ikut menyimak. Dan ini selanjutnya SMS dari hamba Allah Ustadz, tidak disebutkan namanya, di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Komarudin Basuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kisah yang indah tentang Robiah bin Ka'ab dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ustadz, apakah di zaman now masih ada orang yang mau berkhidmat dengan sepenuh hati tanpa ada imbalan apa-apa ya Ustadz? Bagaimana cara menumbuhkan rasa seperti itu? Mohon pencerahannya. Saya jawab mudah-mudahan tidak salah ya. Artinya masih ada orang yang mau berkhidmat ya. Cuma bisa dihitung jari. Artinya seperti orang-orang yang hidup di pesantren, mereka kan orang tuanya Masya Allah ya. Kemudian dia berkhidmat kepada gurunya. Nah itu gurunya tuh memperlakukan dia tuh seperti anaknya. Dia ngurus dapur. Artinya kalau ibunya dia masak, dia bantu, dia sediakan. Kemudian begitu selesai dia rapikan.
kamarnya dibersihkan. Udah begitu selesai malamnya dia pulang ke kamarnya. Begitu karena santrinya oleh ustadznya itu disiapkan ada kamar-kamar, istilahnya kalau di Sunda itu kobong. Kobong. Di kobong-kobong gitu. Disitulah paginya begitu terus. Ya, karena dia ikut terlibat di dalam keluarga ustadznya itu, dia makan minum juga di situ. Karena saya dulu pernah merasakan seperti itu. Ya, tapi saya sih enggak. Cuma kawan-kawan saya tuh, saya bilang, enak bener orang ini. Jadi ustadznya kemana ikut. Jadi kalau ustadznya diundang, ada undangan, dia ikut terus. Ya otomatis saya ngerti. Kalau ikut ustadznya, kalau ustadznya dapat kepala kambing, pasti Dapat. iya dapat. Ya kadang-kadang hati ingin juga, cuma gimana ya, mungkin ini bukan bagian saya. Nah, artinya ada orang-orang yang seperti itu. Dan dari sekian banyak hati, paling 2-3 orang itu yang berbuat seperti itu. Dia berkhidmat betul. Bahkan saya pernah menyaksikan santrinya itu nggak pulang-pulang bertahun-tahun. Kan yang namanya santri paling lama itu di pesantren 1 bulan, ya 1 bulan pulang. Untuk apa? Itu cari bekal. Pulang tuh cari bekal. Karena saya merasakan dulu, kalau habis pulang cari bekal sama orang tua, pulang bawa beras lagi, begitu dan terus. Nah ini saya bilang, ini orang sampai tahunan nggak pulang-pulang, gimana makannya? Saya aja yang dekat kalau terasa lapar pulang. Ternyata apa? Nah, itu dia. Jadi gurunya bilang panggil. Fulan, itu tolong diurusin sawah katanya. Dia yang nyangkul, dia kemudian yang ngerapihin sampai dia menghubungi orang yang untuk menyangkulnya. Pokoknya dia ngurus lah. Sampai ditanam padi, sampai dia tumbuh, sampai menghasilkan, dia juga. Nah begitu dia panen kan, itu makanya dari situ. Jadi kan kiainya punya sawah, punya lagi yang namanya balong besar itu. Itu dia suka berternak ikan gurame, ikan emas. Nah itu kalau dia panen, dapat situ. Jadi sekalipun dia tidak pulang, itu ada bagian. Nah itulah. Dapat berkahnya. Dapat berkahnya, ilmunya dapat ya dari kiainya, kemudian dia bisa membantu kiainya. Tapi tidak seperti kebanyakan orang digaji tiap bulan, enggak. Yang penting dia bisa hidup, bisa mendapatkan ilmu. Begitu pulang ke rumahnya, ya ilmunya sudah matang dia. Masya Allah, itu menjadi apa? Menjadi rujukan masyarakat. Saya merasakan di desa dulu ya. Kalau kita datang ke satu daerah dan itu daerah itu murid-murid kita, begitu pulang tuh bingung. Artinya ini gimana bawanya? Ada ayam hitam, ayam hitam tuh, dimasukin tuh, ayam harus dibawa. Lihat ada padi, padi itu yang diikat itu ya, berapa ikatan itu, ada 5-6. Ini gimana bawanya? Kata saya. Jadi lihat, terus ada lagi beras di karung, sudah bentuk beras. Ada labu yang besar tuh gede itu. Saya mikir, bisa apa enggak itu? Kita kan mikir melihat padi, melihat beras, melihat ayam, labu semuanya. Kita mah tinggal diam aja, tenang aja Pak Ustaz, gak usah ribut. Datang mobil, diantar sampai ke rumah. Bayangkan coba, Masya Allah. Tuh, berkah ilmu itu seperti itu. Masya Allah. Saya waktu itu jadi santrinya kan. Saya sebagai penolongnya dia. Begitu pulang, kata kiainya, ini untuk kamu nih. Ingat ayam tuh. Masya Allah. Itu berkah ya. Berkah ilmu seperti itu. Demikian. Ya baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga tadi ikhwan kita di Jakarta menyimak jawaban dari Ustaz. Dan selanjutnya ini dari Bunda Rido. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Komarudin Basuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rido. Ustaz, jika kita mencintai sahabat karena Allah, apakah kita bisa berkumpul di surganya juga, Ustaz? Masya Allah. Saya yakin dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, wadidtu ala ikhwani. Saya rindu dengan ikhwan saya. Sahabat berkata, apa nahnu ya Rasulullah? Apakah kami?
yang kau maksud rindu itu. Bukan. Kalau kamu kan ketemu dengan saya. Jadi yang dimaksud ikhwan saya, yang saya rindu dengan dia, saya ingin ketemu. Qaumun ya'tuna min ba'di. Satu kaum yang datang nanti setelah saya. Dia yu'minu nabi walam yarauni. Dia beriman kepada saya, kata Nabi, tapi dia tidak melihat saya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita di dalamnya ya. Ya, kita mencintai sahabat Rasul, kita mencintai Rasulullah SAW. Nah, Rasul mengatakan saya rindu. Nah, mudah-mudahan kerinduan itu ya kita termasuk bagian di dalam kerinduan Rasul. Amin. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga tadi Bunda Ridho ikut menyimak jawaban dari Ustadz Kamarudin Basuni. Dan selanjutnya nih kita masih dapat SMS dari hamba Allah Ustadz. Ya. Tidak sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ustadz, bagaimana cara agar kita takut berdosa seperti Abu Bakar yang menangis ketika didoakan oleh Rabi'ah agar diampuni dosanya? Masya Allah. Memang ini keimanan yang sangat dalam sekali ya. Tidak semua orang punya sifat itu. Hanya orang-orang yang disebutkan oleh Allah ar-rasikhin. Ar-rasihin. Ya, orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Nah, Abu Bakar ini salah satu hamba Allah yang punya keilmuan yang ar-rasihin dan al-mukhbitin, yang sangat betul-betul ilmunya dalam sekali. Sampai diriwayatkan dalam satu saat, pada saat Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum, dan selanjutnya ayat, semua sahabat itu bergembira ria. Karena sekarang Islam yang mereka anut, Islam yang mereka pegang, oleh Allah dinyatakan aku ridho. Dan Islam sudah sempurna. Nah, di tengah-tengah kegembiraan itulah Abu Bakar menangis. Akhirnya Umar ketemu Abu Bakar dalam keadaan menangis. Umar nanya, ya Abu Bakrin, kenapa Anda menangis? Coba sebutkan. Kalau Anda sampaikan, kemudian Anda menangis, saya pun akan ikut menangis. Apa jawaban Abu Bakar? Umar, tidakkah kau merasakan dari desiran, nah itu bayangkan, makanya desiran. Dari desiran ayat, apakah engkau tidak memahami? Kalau Allah sudah mengatakan, aku ridho dan aku sempurnakan. Coba kamu bayangkan, kalau orang sudah naik ke puncak, kalau sudah di puncak kemana? Pasti turun kan? Iya. Berarti tidak akan lama Rasul akan pulang pada Allah. Hah? Kok gitu? Ya, coba aja dia. Waduh. Akhirnya ikut nangis. Umar ikut nangis. Kemudian setelah itu Umar ingin membuktikan, datang kepada Rasul. Dia datang nanyakan, ya Rasul, apa benar Abu Bakar mengatakan bahwa di balik ayat ini bahwa engkau akan pulang pada Allah? Rasulullah diam. Dalam satu riwayat Rasulullah menganggukkan kepala. Nah, dan ternyata tidak lama setelah itu, antara 4 bulan itu Rasulullah wafat. Jadi memang ini kedalaman ilmu Abu Bakar justru melebihi yang lainnya. Demikian. Jadi semakin tinggi kita ketika ditegur seperti itu, bukannya kita sombong. Bukan sombong, semakin merunduk, semakin tawadu ya. Semakin dirinya lebih mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Kalau sekarang bukan. Kalau anaknya pintar, bilang dulu, bapaknya siapa? Wah, memang ibunya siapa? Tahu dulu ibu, GR dulu. Nah, orang yang ilmunya dalam, ilmunya tinggi, begitu dia dipuji, disanjung, itu dia malu, nangis dia itu. Lebih merunduk. Seperti bayangannya, gambarnya, padi. Bagaimana itu padi, kalau itu padi itu berisi? Kira-kira tegak ke atas apa nunduk ke bawah? Nunduk. Nah, ya nunduk. Itulah orang yang berilmu itu. Semakin ilmunya banyak, semakin dia nunduk. Semakin dirinya merasa kurang. Kalau orang yang nggak ada ilmu, baru ilmu sedikit, wah, langsung dia naik, menatap ke atas. Itu menandakan apa? Ilmunya kecil. Makanya orang yang berilmu, semakin dia bertambah ilmu, semakin nunduk dia. Semakin malu. Tawadunya kepada Allah lebih tinggi.
tutur katanya, sopan santurnya, indahnya bahasa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena dia malu kalau sampai dari mulutnya keluar kata-kata yang menyakitkan orang. Orang aja merasa sakit, apalagi Allah. Nah, itulah kelebihan orang yang dalam ilmunya. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin masih ada waktu Ustaz, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Ini ada dari pendengar kita dari Banyuwangi nih Ustaz. Masya Allah, Banyuwangi. Iya Ustaz. Berarti kan Jawa Timur ya? Iya. Pinggir ujung. Ada radio kita juga di sana. Oh ada. Iya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hamba Allah dari Banyuwangi. Ya. Mohon maaf Ustaz, ini keluar dari tema. Iya. Ingin menanyakan mengenai kelebihan diri pada jiwa para pemuda khususnya. Kita ingin lancar beribadah dan hijrah pada jalan yang benar, terutama meninggalkan yang namanya pacaran. Tapi banyak banget gangguan yang melanda diri kita, Ustaz. Bagaimana solusi dan cara menetapkan kehijrahan kita biar tetap istiqomah? Ya. Baik, saudaraku yang ada di Banyuwangi ya. Memang semua perjalanan yang menyebabkan dia dekat dengan Allah itu pasti ada tantangan. Tantangan yang paling dirasakan berat yaitu tantangan yang datang dari dirinya, yaitu nafsunya. Karena Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di depan kamu itu ada 5 tantangan. Tantangan pertama diantaranya tantangan menghadapi jiwamu sendiri. Yang kedua tantangan menghadapi kerabat dekatmu. Yang ketiga tantangan yang datang dari bisikan setan. Nah, terus yang ketiga tantangan dari orang yang ingin dipacari. Jadi orang itu datang menyerahkan diri. Nah, dia akan berkata, aku sudah nyari jauh-jauh, sekarang dia datang, mas aku biarkan. Nah, ini tantangan dari orang yang dikehendaki datang sendiri. Contoh-contoh, Nabi Yusuf, itu yang menggoda itu bukan Nabi Yusuf, Zulaiha menggodanya. Coba. Nah, kenapa? Karena Nabi Yusuf tahu bahwa pendekatan daripada Allah itu lebih mulia. Maka pada saat itu datang, coba bayangkan. Ngegoda dia, merayu dia, Masya Allah. Dan masih banyak tantangan yang lainnya. Makanya kalau kita sudah niat hijrah, fokus aja. Mudah-mudahan Allah melindunginya, mudah-mudahan Allah menjaganya, mudah-mudahan Allah melancarkan dengan rencana yang dikehendaki oleh dirinya. Maka kalau ada ujian, udah ingat Allah. Sehingga saya baca sebuah hadis qudsi ya. Kalau Anda ingin diingat oleh Allah, ingat pula pada saat Anda sedang sendiri atau pada saat Anda sedang berada dengan orang lain, yaitu disebut zikrullah. Nah, pada saat Anda menghadapi masalah nanti Allah akan menolong Anda. Masya Allah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Demikian. Ya, baik Ustadz, karena kita dibatasi waktu, mungkin kesimpulan bisa ditarik kesimpulan dari cerita sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini, Ustadz. Cukup kayaknya. Cukup, Ustadz ya. Ya, baik ikhwan dan akhwat, demikian telah kita simak bersama pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Komarudin Basuni dalam kesempatan Sirah Sahabat kali ini yang mengangkat tema sahabat Rabi'ah bin Ka'ab. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari kisah yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, saya Khalid Mustafa ditemani produser acara Uni Upi, kameramen Ondi, switcher ada Zen, dan juga operator ada Bung Fahri. Pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.